Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kita malam hari ini dapat berjumpa kembali di acara persekutuan doa Jumat. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, kita juga akan berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita awali persekutuan doa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami malam ini datang kepadamu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti persekutuan doa melalui media online ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap hati kami, supaya kami benar-benar fokus hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga akhir, dan biarlah kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami pasrahkan persekutuan doa malam hari ini hanya di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan dan beriman kepada Tuhan, ternyata bukan sesuatu yang mudah, ya. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali masalah-masalah itu muncul, ya. Mungkin kesulitan, mungkin badai kehidupan, dan apapun itu yang membuat kita menjadi merasa takut, khawatir, ya. Bahkan rasanya Tuhan tidak peduli terhadap kita. Tuhan cuek, ya, dengan permasalahan kita. Itu yang kadang-kadang kita rasakan, ya, pada saat kita mengalami sesuatu masalah yang luar biasa. Ya, demikian pula apa-apa yang dirasakan oleh para murid waktu itu, ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, Bapak Ibu, para murid mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Tiba-tiba angin ribut mengamuk, ya, gelombang luar biasa. Padahal para murid ini adalah nelayan, ya. Nah, nelayan biasanya sungguh mengerti, ya, berpengalaman di dalam perubahan-perubahan keadaan di suatu danau, ya. Bisa terjadi angin kencang, bisa terjadi gelombang dan sebagainya. Namun mungkin ini adalah sesuatu yang dahsyat, ya. Amukan angin ini luar biasa dan mungkin gelombangnya sangat besar, sehingga mereka sangat takut, ya. Mereka merasa sangat khawatir. Kita akan baca di dalam ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Nah, Bapak Ibu, sampai kepada kalimat "Tuhan tolonglah", para murid sudah benar, ya. Pada saat mereka mengalami sesuatu hal yang luar biasa, permasalahan, ya, mengalami sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, mereka datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan untuk meminta pertolongan. Ini sesuatu yang tepat karena mereka datang kepada Tuhan. Namun di dalam
kalimat berikutnya kita baca. Kita binasa. Nah ini Bapak Ibu. Kita binasa ini satu mengandung suatu arti bahwa mereka sangat putus asa. Ketakutannya ini membuat mereka sangat putus asa. Seakan-akan tak ada jalan keluar. Nah kalau kita membayangkan mungkin saat badai begitu ya, angin ribut luar biasa dan gelombang luar biasa, mereka ketakutan gitu ya, sudah heboh luar biasa, tapi mereka melihat Tuhan dengan nyenyak terlelap tidur ya. Begitu tidak terganggu oleh suasana yang demikian. Mungkin mereka juga merasa bahwa ini keadaan sudah genting begini, mengapa Tuhan diam saja, bahkan tidur. Gitu ya. Mereka tahu bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dan mereka juga tahu dari pengalaman yang lalu-lalu, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan melakukan banyak mukjizat. Ya. Tetapi pada saat mereka mengalami masalah, mereka mengalami kesulitan, mengalami bahaya, seakan-akan mereka lupa apa-apa yang sudah Tuhan lakukan. Bapak Ibu, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita mengalami satu masalah gitu ya, permasalahan yang luar biasa, atau bahkan mungkin kita mengalami satu masalah yang sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena pengalaman yang dulu ya, kita mungkin punya satu masalah kemudian Tuhan menolong gitu ya. Tapi kadang-kala pada saat kita mengalaminya kembali atau mengalami satu masalah yang lain, kita seakan-akan lupa. Nah kadang-kadang kita bilang bahwa pada waktu itu kan ngepasi gitu ya, kebetulan gitu ya. Padahal itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa melewati satu permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat berikutnya ya, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan mau menyatakan kuasanya ya, bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya. Alam juga takluk kepada Tuhan ya. Nah satu kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan, "Mengapa kamu takut? Ya, kamu yang kurang percaya." Nah di sini Tuhan mau meneguhkan ya, mengingatkan ya kepada para murid bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, bersama dengan mereka, dan Tuhan pasti menolong mereka. Bagian kita adalah percaya, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ya, bahwa Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan mengasihi, ya, siap untuk memberi jalan keluar terhadap setiap permasalahan kita. Tugas kita adalah percaya, datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya, gitu ya, dan yakin ya, Tuhan pasti menolong. Jangan sampai permasalahan, ketakutan, ya, kekhawatiran membuat kita menjadi putus asa, menjadi kurang percaya, iman kita goyah. Kita semua juga sekarang mengalami ya, suatu masalah yang luar biasa. Bahkan bukan kita saja, seluruh dunia, semua orang sedang mengalami dampak pandemi virus COVID-19. Luar biasa, menakutkan Bapak Ibu. Ya, kita mendengar, membaca berita-berita dan juga mungkin di sekitar kita banyak orang yang
sakit, terinfeksi, dan penularannya luar biasa. Bahkan dampaknya juga luar biasa terhadap perekonomian. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang punya usaha terdampak dan menjadi sulit dan sebagainya. Nah, itu semua bisa saja menimpa setiap kita. Secara manusia mungkin khawatir dan takut, tetapi melalui perenungan kita malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan peduli terhadap kita. Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan pasti Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang sulit seperti ini, melalui peristiwa-peristiwa yang menakutkan seperti ini, kita yakin bahwa Tuhan sedang menolong kita. Seperti apa yang kita baca sekarang ini, ya. Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap masalah yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menolong setiap kita, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Maka datanglah kepada Tuhan, percayakan penuh kehidupan kita kepadanya, mohon belas kasih-Nya. Tuhan pasti menolong kita. Selamat mengikut Dia, selamat mempercayakan hidup penuh kepada pertolongan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh mengikuti persekutuan doa malam hari ini dengan baik dan lancar. Kita semua percaya bahwa itu semua oleh karena berkat dan juga penyertaan Tuhan di dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Bapak Ibu silakan boleh melanjutkan nanti dengan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat yang tadi sudah tertera di layar. Itu menjadi bagian dari doa syafaat kita semua. Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Jumat pada Jumat mendatang. Silakan bergabung kembali dan terus kita saling mendoakan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita terus bersekutu, kita terus saling mendoakan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.